Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Friska Akbar dengan NIM 2313373 akan menjelaskan tentang tugas kasus 1 akuntansi manajerial. Tugas kasus 1 halaman 257 buku paket akuntansi manajerial by Garrison. Yang dibahas soalnya itu Marston Corporation memproduksi termometer sekali pakai yang dijual ke rumah sakit melalui jaringan agen penjualan independen yang berlokasi Amerika Serikat dan Kanada. Agen penjualan independen ini menjual berbagai produk ke rumah sakit termasuk termometer sekali pakai buatan Marston. Agen penjualan tersebut saat ini dibayar sebesar 18% komisi penjualan. Komisi ini digunakan ketika manajemen Marston membuat anggaran laporan laba rugi yang diperkirakannya untuk penyerapan berikut di tahun depan. Untuk anggaran laporan laba ruginya bisa kita lihat, itu ada penjualannya ada 30 juta dolar, harga pokok penjualan ada 17.400.000 dolar, variabelnya 2.800.000 sehingga bisa mendapatkan harga tetapnya itu 9.800.000 dari pengurangan penjualan dengan harga pokok penjualan dan variabel. Bisa kita lihat juga di beban penjualannya itu ada total 9.400.000 yang dimana itu ada komisi 5.400.000, ada beban iklan tetap 800 dan beban administrasi tetap kantor 3.200.000. Yang dimana mendapatkan laba neto operasi itu margin kotor dikurang beban itu 9.800.000 dolar dikurang dengan 9.400.000 dolar yang mendapatkan laba sebesar 400 dolar. Nah, setelah menyelesaikan pernyataan berikut, manajemen Marston telah mempelajari bahwa agen penjualan independen meminta kenaikan komisi menjadi 20% dari penjualan tahun depan. Hal ini merupakan permintaan kenaikan komisi ketiga kalinya yang dibentak oleh agen penjualan independen dalam 5 tahun terakhir. Sebagai akibatnya, manajemen Marston memutuskan untuk menyelidiki kemungkinan untuk memperkerjakan tenaga penjualan sendiri untuk menggantikan tenaga agen penjualan independen. Controller Marston memperkirakan bahwa perusahaan mempekerjakan 8 tenaga penjual untuk menggarap penjualan di daerah itu. Dan total gaji untuk tenaga penjual ini adalah 700 dolar. Termasuk kompensasi karyawan tenaga penjualan juga akan dibayar komisi 10% dari penjualan. Beban perjalanan dan hiburan diperkirakan sebesar 400 dolar setahun. Perusahaan juga akan memperkerjakan manajer penjualan dan karyawan pendukung yang mana gaji dan kompensasi karyawan sebesar 200 dolar per tahun. Untuk menyesuaikan promosi yang telah dilakukan oleh agen penjualan independen, manajemen percaya bahwa anggaran untuk beban iklan tetap perusahaan akan meningkat sebesar 500 dolar. Nah, diminta soal pertama itu dengan mengasumsi penjualan sebesar 30 juta dolar. Buatlah laporan laba rugi format kontribusi untuk tahun depan untuk masing-masing alternatif seperti A, B, C yang seperti ada soal. Kita masuk terlebih dahulu untuk yang A itu tingkat komisi agen independen tidak berubah, yaitu tetap di angka 18%. Nah, di sini kita bisa lihat ya teman-teman, penjualannya masih di 30 juta yang seperti soal tadi katakan, variabel 17.400.000. Tetapnya itu 2.800.000, margin sehingga mendapatkan 20.200.000. Untuk margin kotornya itu bisa penjualan dikurang dengan harga pokok penjualan mendapatkan 9.800.000. Beban penjualan dan ADM sendiri itu ada di 8.400.000 dan beban iklan tetap 800. Beban ADM ada 3.200.000 dolar sehingga mendapatkan laba neto operasinya itu di angka 400 dolar. Untuk yang B itu tingkat komisi agen independen menjadi 20%. Nah, penjualannya 30 juta di variabel 17.400.000 tetap 2 itu tetap sama ya teman-teman sampai margin kotornya mendapatkan 9.800.000. Nah, di perbedaannya itu ada di komisinya menjadi 6 juta sehingga mendapatkan total bebannya itu 10 juta. Jadi dikurang dari margin kotor 9.800.000 dikurang dengan bebannya 10 juta itu menjadi rugi 200.000 dolar. Nah, untuk C, perusahaan memperkerjakan tenaga penjualnya sendiri itu sama seperti tadi, sampai mendapatkan margin kotor 9.800.000 itu masih sama, namun ini perbedaannya itu ada di beban penjualan. Komisinya di sini ada 3 juta, beban iklannya 1.300.000 karena tadi dia meningkat 500 dolar.
Juga beban ADM-nya 3.200.000, ditambah ada beban gaji tunjangan penjualan $700, beban perjalanan dan hiburan itu ada $400.000, dan manajer penjualan dan karyawan ada $200. Sehingga di sini bebannya itu yang terkumpul adalah 8.800.000 dan mendapatkan laba neto operasi $1 juta. Nah, untuk yang kedua, hitunglah titik impas Marston Corporation dalam nilai penjualan dolar untuk tahun depan dengan asumsi A. Tingkat komisi agen independen tidak berubah, yaitu 18%. Nah, kita di sini menggunakan rumus yang dimana kita harus mencari rasio MK-nya terlebih dahulu, karena untuk mencari BEP itu harus biaya tetap dibagi dengan rasio MK. Dengan itu kita mencari rasio margin kotornya, itu margin kotor dibagi dengan penjualan 9.800.000 dibagi dengan 30 juta, kita dapat 33%. Dan maka dari itu kita bisa membagi dengan biaya tetap, yang dimana sini biaya tetap itu adalah 9.400.000 dibagi dengan 33%, dapatlah $28,75510,20. Untuk B, tingkat komisi agen independen naik menjadi 20%. Seperti yang tadi, sama seperti yang tadi ya teman-teman, kita harus mencari rasio MK-nya dulu. Di sini sudah dapat 33%, biaya tetapnya 10 juta dibagi 33%, dapatlah $36.124,90. Nah, untuk perusahaan mempekerjakan tenaga penjualan sendiri itu mendapatkan hasil $26.938.775,51. Nah, nomor 3, mengacu pada jawaban di bagian 1B, jika perusahaan mempekerjakan tenaga penjualan sendiri tanpa volume penjualan yang dibutuhkan untuk menghasilkan laba neto operasi, jika penjualannya adalah $30 juta dan perusahaan tetap menggunakan agen penjualan independen dengan komisi 20%. Nah, kita di sini dengan menggunakan rumus X sama dengan F tambah L dibagi P dikurang V dengan keterangan yang seperti ada tertera di layar. Di situ kita lihat biaya tetapnya itu $10 juta, kita tambah dengan laba itu $400 dibagi dengan harga jual per unit dikurang biaya variabel yaitu $60 dikurang 35, sehingga kita dapat mendapatkan hasil 416 unit. Nah, 4, tentukan volume penjualan yang harus dicapai agar tetap mendapatkan laba operasi yang baik menggunakan agen penjualan independen atau mempekerjakan tenaga kerja sendiri. Nah, seperti sebelumnya kita menggunakan rumus X sama dengan F ditambah L dibagi P dikurang V. Untuk agen penjualan independen 18% kita mendapatkan hasil 392.000 unit. Agen penjualan independen 20% itu mendapatkan 416 unit. Dan untuk yang tenaga penjual sendiri itu kita mendapatkan angka di 368.000 unit. Nah, yang nomor terakhir, buatlah grafik dan tunjukkan laba untuk kedua alternatif berikut. Untuk yang A, tingkat komisi agen independen naik menjadi 20%. Bisa kita lihat di gambar bahwasanya di situ area labanya ada di mendekati $36.000 atau mendekati 600.000 unit. Dan sementara yang B itu grafik perusahaan bekerja jika menggunakan tenaga penjualan sendiri, itu area labanya lebih besar. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk tugas kasus ini. Mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.